Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syahri Latif. Untuk sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai? Dengan kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang audit kredit yang diberikan, yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPAA. Dengan ini saya berpresentasi dengan memenuhi tugas. Saya Syahri Latif dengan nomor NIL 1805520196 dengan kelas D1 akuntansi. Untuk audit kredit yang diberikan, pertama-tama saya akan memberikan beberapa materi pembahasan. Untuk materi pembahasan itu terdiri dalam 6 subbab. Yang pertama ada definisi. Untuk definisi ini sendiri itu terdiri dari kredit yang diberikan, risiko kredit, dan untuk subbab yang kedua ada manajemen kredit yang terdiri dari analisis kredit 5C, kedua perikatan kredit, ketiga perikatan agunan. Subbab yang ketiga ada prosedur kredit, itu terdiri dari permohonan kredit, kedua persetujuan kredit, yang ketiga ada penentuan plafon kredit. Yang untuk subbab yang keempat itu ada perikatan kredit. Subbab kelima ada eksistensi agunan. Dan yang terakhir ada subbab yang keenam ada perikatan agunan. Selanjutnya untuk materi selanjutnya ada definisi. Untuk definisi kredit yang diberikan, yaitu definisinya dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman atau meminjam antara bank dengan pihak yang lain, yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Untuk definisi risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagalnya pembayaran dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunga ataupun keduanya. Selanjutnya ada subbab yang kedua ada manajemen kredit. Untuk manajemen kredit itu terdiri dari analisis kredit 5C. Yang pertama ada karakter. Yang kedua ada capacity atau kapasitas. Ketiga ada kapital. Yang kelima ada condition. Yang terakhir ada kolateral. Selanjutnya karakter adalah sesuatu yang bisa dilihat dan dinilai bisa cukup menggambarkan karakter dari pinjaman atau debitur. Salah satu hal yang menjadi penentu faktor ini adalah histori pinjaman debitur yang dapat dilihat dari hasil
Yang kedua ada capacity atau kapasitas. Kapasitas adalah prinsip ini menekankan bahwa peminjaman harus memiliki kapasitas kemampuan untuk membayar kembali uang yang dipinjam. Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang background FEB yang terdapat dari Unisbank atau Universitas Teguh Bank Semarang. Untuk Universitas Teguh Bank atau Unisbank Semarang eksis sejak tahun 1968. Semua program studi terakreditasi Universitas Teguh Bank Unisbank Semarang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah. Merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas dikenal sebagai perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Salah satunya yaitu FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi ada Sarjana 1 Manajemen, Sarjana 1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan, dan program Profesi Akuntansi. Universitas Teguh Bank Unisbank Semarang memiliki 2 kampus, yaitu yang pertama ada kampus Mugas dan kampus Kendeng. Untuk alamatnya, kampus Mugas berada di Jalan Trilubang Juang nomor 1 Semarang. Sedangkan untuk alamat kampus Kendeng berada di Jalan Kendeng 5 Bedan Ngisor Semarang. Untuk website resmi Unisbank yaitu ada www.unisbank.ac.id. Berikut ada sekilas cuplikan mengenai profil Unisbank Teguh Bank Semarang. Selanjutnya ada mesin-mesin. Untuk mesin-mesin terdiri dari 5. Yang pertama ada pastikan bahwa faktur asli atau akuntansi asli mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan teliti keabsahannya. Kedua, cocokkan faktur atau akuntansi asli dengan surat keputusan kredit baik mengenai nilai, jenis maupun spesifikasinya. Yang ketiga, untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur asli. Yang keempat, mesin-mesin diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri atau lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur-faktur. Untuk mesin-mesin lokal eks perusahaan yang tidak dikenal luas, faktur dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas bank. Kemudian faktur yang dicatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Kemudian yang kelima, stok atau persediaan barang. Untuk stok dan persediaan barang, periksa apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani debitur. Daftar barang ini harus sama dengan yang tercantum dalam surat keputusan kredit serta pengikatannya. Yang kedua, pastikan bahwa laporan persediaan barang cukup mutakhir atau up to date serta nilainya tidak menyimpang dari persyaratannya. Kemudian emas, pastikan bahwa agunan emas secara fisik telah dikuasai dan disimpan dengan aman dalam keabsahan utama atau vault. Kemudian periksa apakah terdapat kwitansi pembelian emas tersebut atas nama debitur
verifikasi keaslian kwitansi tersebut serta kesesuaian spesifikasinya seperti yang disebut dalam surat keputusan kredit. Selanjutnya yang ketujuh ada standby LC. Yang A, pastikan LC yang menjadi agunan telah diterima bank. Pastikan bahwa LC tersebut telah dites keabsahan oleh petugas bank. Yang B, penerbitan LC atau issuing bank harus berasal dari negara yang tidak dilarang oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, bank penerbit LC harus memiliki hubungan koresponden apabila LC berasal dari non-koresponden bank. LC tersebut harus dikonfirmasi oleh koresponden bank. Yang terakhir, periksa isi LC tersebut baik mengenai nilai, persyaratan, dan masa berlakunya. Kemudian ada yang ke-8 ada deposito atau tabungan. Periksa apakah biliet asli deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Deposito yang dapat digunakan hanya diterbitkan oleh bank sendiri. Pastikan bahwa biliet deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibubuhi stempel diagungkan. Stempel tersebut minimal harus dibubuhkan pada slip pencairan. Dan cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito pertanggalan audit. Kemudian pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Kemudian untuk tabungan, tambahan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang diagunkan. Selanjutnya ada saham. Saham terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada periksa apakah surat saham yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Untuk saham perdana, saham harus tercatat atas nama debitur. Apabila tidak, pada saat kredit diberikan, saham tersebut harus sudah dibalik nama ke debitur melalui perusahaan sekuritas dan disahkan oleh emiten. Yang ketiga, untuk saham dari pasar sekunder dibeli melalui bursa saham harus dilengkapi dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas atas nama debitur serta formulir bukti transaksi dari bursa efek. Selanjutnya, periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah kredit yang diberikan. Kemudian, pastikan bahwa agunan bukan termasuk dalam kategori saham tidur serta nilai terakhirnya tidak menyimpang dari ketentuan penerimaan agunan saham. Selanjutnya yang ke-10, jaminan pihak ketiga. Untuk jaminan pihak ketiga, pertama, periksa apakah surat jaminan asli telah diterima bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Teliti kembali apakah klausul yang tercantum telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit. Kemudian jaminan perusahaan harus dibuat secara notarial, sedangkan jaminan pribadi dapat dibuat secara intern. Kemudian yang ke-11 ada piutang dagang. Piutang dagang yaitu periksa apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran SPK dari pihak yang berutang kepada debitur. Pastikan bahwa pada saat audit dilakukan, penetapan waktu pembayaran belum terlampaui.
Kemudian kita masuk ke subbab yang terakhir, ada perikatan agunan. Perikatan agunan yang dimaksud adalah kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya harus dipahami seluruh bentuk pengikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya, perjanjian, atau akad kreditnya tidak sempurna atau memiliki cacat secara hukum. Selanjutnya, untuk perikatan agunan, langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama ada tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan terdiri dari yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik atau SHM, hak guna bangunan SHGB, dan hak guna usaha atau SHGU. Sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya, pengikatan agunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Yang kedua, periksa apakah agunan berupa SHM, SHGB, dan SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Yang C, pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak atau namun telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak atau konversi. Kemudian pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. Selanjutnya, cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemiliknya. Kemudian pastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini untuk sertifikat pemulihan atas nama perusahaan. Teliti kewenangan pihak yang mewakili dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian untuk agunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa, pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Yang kedua ada kapal. Pengikatan terhadap agunan kapal sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu hak tanggungan. Yang ketiga ada kendaraan. Pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FIO atau Foreign Engagement Overtrack secara benar. Kemudian akta FO dapat dibuat secara notarial maupun bawah tangan. Kemudian cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FIO-nya. Periksa apakah kendaraan yang diagunkan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Kemudian ada mesin-mesin. Pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FIO secara notarial maupun di bawah tangan. Kemudian mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan, pengikatan dilakukan dengan SKMH. Pastikan bahwa bangunan
tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. Kemudian cocokkan spesifikasinya dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dan akta FIO-nya. Kemudian ada persediaan barang. Untuk langkah persediaan barang yaitu pastikan bahwa persediaan barang yang dilakukan telah diikat dengan FIO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta FIO ini harus diuraikan dengan jelas jenis serta nilai persediaan barang yang diagungkan. Yang kedua, akta FIO-nya harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan barang secara berkala atau periodik. Yang keenam ada emas. Pengikatan terhadap agunan emas dilakukan dengan gadai. Untuk itu periksa pengikatan gadainya yang melengkapi dengan surat kuasa menjual. Yang ketujuh ada standby LC. Pada dasarnya agunan standby LC bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu audit pengikatannya terhadap agunan ini cukup dilakukan terhadap eksistensi LC-nya itu sendiri. Kemudian ada deposito atau tabungan. Untuk langkah deposito atau tabungan itu terdiri dari 4. Periksa adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito atau tabungan yang diagungkan. Kemudian verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Kemudian dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagungkan. Kemudian pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet apabila hal biliet deposito telah diperpanjang. Nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit yang diberikan. Kemudian ada yang ke-9 ada saham. Untuk langkah yang harus dilakukan terhadap saham adalah periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagungkan. Kemudian surat kuasa menjual dari debitur harus dilengkapi dengan pesanan jual yang ditandatangani debitur kepada suatu perusahaan sekuritas yang ditunjuk bank. Kemudian yang ke-10, jaminan pihak ketiga. Pastikan bahwa klausul yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Kemudian yang terakhir ada 11, ada piutang dagang. Pastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan telah diikat secara cash-il. Yang kedua ada review klausul akta cash-il tersebut, terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berutang. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang berlebihan atau yang saya kurangi, dan apabila materi penjelasan yang saya berikan itu kurang lengkap atau berkurang, saya mohon maaf. Dan apabila ada tutur kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang background FEB yang terdapat dari Unisbank.
atau Universitas Tekubang Semarang. Untuk Universitas Tekubang atau Unisbang Semarang eksis sejak tahun 1968. Semua program studi terakreditasi Universitas Tekubang Unisbang Semarang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah. Merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas dikenal sebagai perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Salah satunya yaitu FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi ada Sarjana 1 Manajemen, Sarjana 1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan, dan program profesi akuntansi. Universitas Tekubang Unisbang Semarang memiliki 2 kampus, yaitu yang pertama ada kampus Mugas dan kampus Kendeng. Untuk alamatnya, kampus Mugas berada di Jalan Tilubang Juang nomor 1 Semarang. Sedangkan untuk alamat kampus Kendeng berada di Jalan Kendeng 5 Bedan Ngisor Semarang. Untuk website resmi Unisbang yaitu ada www.unisbang.ac.id. Berikut ada sekelas cuplikan mengenai profil Unisbang Tekubang Semarang.